sudah menyampaikan bagaimana ya perjalanan kita insyaallah besok ya sampai insyaallah ke Baitullah. Kenapa kita mengambil inisiatif untuk ambil ihram di Jeddah? Karena pada saat kita sudah melaksanakan niat, kemudian kita sudah mandi, kemudian kita sudah salat sunnah untuk ihram, maka ya kita tidak boleh lagi banyak bergerak dan macam-macam. Ya, tidak boleh lagi bapak-bapak, ibu-ibu pakai sisir, ya, bapak-bapak juga cuma memakai pakaian ihram, ya, tidak boleh sembarang pakaian terkecuali pakaian ihram. Ya, kapan kita melanggar berarti yang ada dalamnya kepada kita. Ya, kita dituntut. Ya, makanya ya kita memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan. Jadi bagaimana kalau gugur sendiri beda. Yang penting bukan kita yang menggugurkan. Ya, makanya pelaksanaan ya ihram ini kita memohon kepada Allah semuanya ya sudah ada di buku panduan, dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian tidak perlu terlalu khawatir di dalam pelaksanaan ini. Kenapa? Di dalam ihram itu ya tidak ada bacaan yang wajib, semuanya sunnah ya Pak ya. Di dalam umrah itu tidak ada bacaannya yang wajib, semua bacaannya sunnah, tetapi gerakannya yang wajib. Sama tawafnya wajib, bacaannya sunnah. Ya. Jadi bagaimana nanti kalau seumpamanya kita di belakang, tapi pembimbing di depan, kemudian tidak didengar, saya tidak dengar ini Pak, saya tidak sah, enggak sah. Kalau memang kita tidak dengar, ya bertasbihlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, yang banyaklah yang membaca doa-doa yang kita hafal. Ya, seumpamanya kalau seumpamanya ibu-ibu yang mau juga lihat buku panduan karena kacamatanya tidak ikut, jangan sampai lihat kacamatanya, lihat lagi tulisannya, kakinya lagi tersandung, ya, kesenggol orang dan lain sebagainya. Maka inisiatifnya adalah ya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dengan menggerakkan hati kita. Kalau seumpamanya yang selalu kita baca di sana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya seumpamanya itu yang selalu Allah gerakkan hati kita yang kita baca. Kalau seumpamanya kita di belakang tidak kedengaran oleh ya pembimbing kita, ya, atau bapak-bapak ibu-ibu yang tawaf sunnah tidak ada yang ditemani, ya tidak ada masalah. Ya, yang penting gerakannya itu yang kita yang laksanakan. Saya juga begitu. Ya, cuma ya ada bukunya. Cuma ada di dalam buku itu panduan ya sebagai acuan kita. Ya, tetapi itu semuanya adalah bacaannya sunnah. Makanya ibu-ibu yang saya ini sudah tua tidak perlu khawatir, karena Allah menyatakan di dalam hadis kutsinya, innallaha la yansuruna, sesungguhnya Allah tidak melihat kalian dari bentuk, tetapi Allah ila qulubikum wa a'malikum, Allah melihat kita, Allah melihat perbuatan kita. Jadi yang penting kita perbaiki, kita punya ya niat, laksanakan gerakan-gerakan di dalamnya, maka insya Allah yang bacaan itu akan mengikut sebagai pahalanya. Jadi ada 3 itu di dalam ibadah. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah gerakan, yang ketiga adalah ingatan. Jadi pertama gerakan, siapa yang bagus gerakannya maka dia akan sehat. Siapa yang bagus banyak bacaannya, panjang bacaannya, banyak pahalanya. Siapa yang bagus ingatannya kepada Allah,
maka dia akan berubah sikapnya. Hanya ada orang karena bagus ibadahnya, bagus ingatannya waktu dia pulang dari haji dan umrah, dia kembali berubah total dia punya perangai. Kenapa? Karena bagus ingatannya kepada Allah dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apabila kau mau diberikan oleh Allah ketenangan di dalam hidupmu, maka berzikirlah kepada Allah. Tetapi zikir ini adalah yang paling dibawa rentetannya dalam beribadah. Kenapa? Karena kita ucapkan sampai 100, 200, 300, tapi ada kata Rasulullah tafakkurnya sejam orang yang tafakkur itu lebih mulia daripada sholat 1000 kali. Kemudian takarrub ilallahnya orang kepada Allah, maka bumi beserta isinya kalau mau ditukar dia tidak mau. Itulah karena dia merasa pada saat dia takarrub ilallah, Allah berada pada posisi dirinya, meliputi dirinya, maka dia pun berada di dalam kekuasaan, kehendak dan kemauan Allah. Maka biasa kita dengar bahwa matanya Allah yang melihat, telinganya Allah mendengar, kemudian mulutnya Allah yang berbicara. Kenapa? Karena semuanya itu digerakkan oleh kehendak Allah. Dia tidak mau lagi bicara yang tidak baik, dia tidak lagi mau mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia tidak mau lagi melangkahkan kakinya kalau itu tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Maka itulah yang disebut bahwa dirinya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nanti kita tayamum di atas pesawat, ibu-ibu yang boleh paham, tidak perlu nanti cari tanah, kasih tahu pramugari ada tanah di situ, tidak perlu, atau kita mau meruduk di atas pesawat, insya Allah kehabisan air di atas pesawat. Jadi kita cukup tayamum. Jadi semua yang di depan itu asalnya dari tanah. Dan ini udara adalah ada yang di dalamnya mengandung tanah. Makanya itu biasa orang di dalam kamarnya kalau tidak pernah dibuka dalam 1 bulan ini salah, banyak tanah dalam. Kenapa? Banyak debu di dalam. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah udara. Jadi semua yang menempel itu ada di sana tanah. Jadi kita ambil itu. Di sanalah kita tayamum. Tayamumnya. Beliau yang perhatikan. Jadi ini contohnya. Contohnya ini, jadi sudah kita ambil langsung. Ada ulama menyatakan tiup dulu 1 kali, baru kita ambil di sini ujungnya. Sudah cukup. Jadi tidak perlu kasih begini, cuma 1 kali saja. Yang kedua ambil lagi, ini ada, ini setengah dulu kita pakai, setengah. Jadi kita tarik dulu ke sini, sampai situ, baru kita putar. Ini yang lagi yang dipakai tadi setengah, supaya tidak mustakmal. Terus dibalik lagi di sini. Ini lagi bagian sini yang dipakai. Putar ke sini, baru diputar ke atas, baru selesai. Jadi tayamumnya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kemana-mana. Sudah itu kita sholat berjamaah di atas. Jadi nanti ada apa-apa bahwa waktu duhur seumpamanya masuk, maka dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk tayamum. Jadi kita
langsung tayamum. Ya, sholatnya di jamaah. Jadi sama tadi di hotel ini, sholat maghrib kita langsung jamaah dengan sholat isya. Terkecuali ada 2 tempat tidak boleh dijamak nanti. Di mana itu? Ya, Mekah dan Madinah. Kalau di Jeddah sudah bisa dijamak. Ya. Jadi langsung jamak sholat tak di sana. Kalau semuanya maghrib nanti kita sholat maghrib langsung ambil isya. 3 maghrib 2 isya. Ya, jamak kada namanya. Ya, terus kalau duhur 2 duhur 2 asar. Jadi tidak perlu lagi kalau sholat asar. Kenapa? Kita sudah melaksanakan sholat ya jamak waktu duhur ya, dan asarnya tidak perlu lagi kita sholat. Begitu juga kalau maghrib langsung sholat isya. Ya, kalau maghrib tidak boleh 2, tetap 3. Saya mengatakan 2 saja. Ya, kenapa bisa saja jadi 2? Apalagi kalau maghrib